Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Vicky Nurjanah, NIM 2206010123 dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Promotion, Online Customer Review, E-Service Quality, dan Trust terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow pada TikTok Shop. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Pada bagian pembahasan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu transformasi digital telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja dari aktivitas konvensional menjadi online berbasis media sosial. Perubahan ini dipicu oleh kemudahan akses internet, meningkatnya penggunaan smartphone, dan kebiasaan konsumen yang semakin nyaman berinteraksi melalui platform digital. TikTok Shop hadir sebagai bentuk evolusi baru dari e-commerce, yaitu social commerce yang menggabungkan konten hiburan dengan fitur belanja atau shoppertainment. Konsep ini menjadikan proses belanja tidak hanya fungsional, tetapi juga menghibur dan interaktif. Indonesia menjadi salah satu pasar utama TikTok Shop karena tingginya jumlah pengguna aktif media sosial dan antusiasme konsumen terhadap pengalaman belanja yang unik. Brand skincare lokal Glad to Glow memanfaatkan TikTok Shop sebagai media promosi dan penjualan melalui video kreatif, live streaming, serta kolaborasi dengan influencer. Strategi ini sejalan dengan tren pemasaran digital berbasis komunitas yang sedang berkembang. Keputusan pembelian masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu promosi yang menarik, ulasan pelanggan secara daring yang membangun kepercayaan, kualitas layanan elektronik yang mempermudah proses transaksi dan pengiriman, serta tingkat kepercayaan terhadap penjual dan platform yang digunakan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah, pertama, banyaknya brand skincare lokal maupun internasional yang bersaing di TikTok Shop menyebabkan persaingan semakin ketat. Kedua, promosi seperti diskon dan giveaway belum dievaluasi dampaknya terhadap keputusan pembelian. Ketiga, review atau ulasan pelanggan di TikTok Shop belum diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Keempat, layanan digital seperti respon customer service dan kejelasan informasi masih menjadi tantangan selama proses belanja online. Kelima, konsumen masih meragukan produk lokal dan keamanan transaksi di TikTok Shop. Keenam, belum ada penelitian empiris yang mengukur pengaruh promosi, review, e-service quality, dan trust terhadap keputusan pembelian Glad to Glow. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow di TikTok Shop, apakah online customer review mempengaruhi keputusan pembelian produk Glad to Glow di TikTok Shop, apakah e-service quality berkontribusi terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow di TikTok Shop, apakah kepercayaan memiliki peran dalam keputusan pembelian Glad to Glow di TikTok Shop. Yang terakhir, bagaimana interaksi antara promosi, online customer review, e-service quality, dan kepercayaan mempengaruhi keputusan pembelian produk Glad to Glow di TikTok Shop. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow di TikTok Shop, untuk menilai dampak online customer review terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow, untuk mengukur pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian, untuk mengevaluasi peran kepercayaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk Glad to Glow, dan terakhir, untuk mengidentifikasi bagaimana interaksi antara promosi, online customer review, e-service quality, dan kepercayaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara keseluruhan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu menambah literatur ilmu pemasaran digital khususnya dalam konteks social commerce di TikTok Shop, memberikan dasar teoritis mengenai pengaruh simultan, promosi, review, e-service quality, dan trust terhadap keputusan pembelian, menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi perusahaan, membantu merancang strategi promosi yang lebih efektif di TikTok Shop, memahami peran penting review dan layanan digital dalam membangun kepercayaan konsumen, menjadi dasar pengambilan keputusan pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan citra merek, dan bagi peneliti, menambah wawasan peneliti dalam bidang pemasaran digital di platform social commerce. Bagian kedua, kajian teori, penelitian ini merujuk pada ayat suci Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam bisnis digital, ini relevan sebagai dasar moral dalam praktik pemasaran, promosi yang jujur, review yang autentik, layanan yang baik, dan kepercayaan yang dijaga mencerminkan integritas pelaku usaha. Sebaliknya, strategi menyesatkan dan pelayanan buruk berdampak negatif, maka setiap aktivitas usaha harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan orientasi kebaikan karena semua tindakan memiliki konsekuensi baik secara duniawi maupun spiritual. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tujuannya adalah untuk memahami proses dan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian. Menurut Kotler, pada tahun 2016, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama ada faktor budaya, nilai, norma, dan tradisi. Yang kedua, faktor sosial, kelompok, preferensi, status sosial, dan keluarga. Yang ketiga, faktor pribadi, usia, pekerjaan, gaya hidup, dan ekonomi. Yang terakhir, faktor psikologis, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan. Sekunder teori dalam penelitian ini yaitu ada promosi, online customer review, e-service quality, trust, dan keputusan pembelian. Penelitian relevan yang berkaitan dalam penelitian ini ada dari Oviria dan Saputri pada tahun 2023, online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Putri pada tahun 2021, e-service quality dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Setiawan et al. Pada tahun 2025, kepercayaan dan e-service quality terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Purwitasari et al. Pada tahun 2020, promosi dan kepercayaan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Amin dan Hendra pada tahun 2020, kepercayaan dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Siti Khadijah dan Krisna Mutiarawati pada tahun 2024, kepercayaan dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Desili et al. Pada tahun 2024, online customer review e-service quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada dari Febri et al. Pada tahun 2021, e-service quality, online customer review, dan e-trust terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian, untuk kerangka pemikiran dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap Y. X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1. Promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H2. Online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H3. E-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H4. Kepercayaan atau trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H5. Promotion, online customer review, e-service quality, dan trust berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya bagian ketiga, metodologi penelitian. Jenis dan desain penelitian, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah membeli produk Glad to Glow melalui platform TikTok Shop. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian produk Glad to Glow melalui TikTok Shop dalam 6 bulan terakhir dan berusia minimal 17 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan hasil sampel sebanyak 96 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Wilayah dan waktu penelitian dilakukan di wilayah Kota Tangerang dan dilakukan secara daring atau online, melakukan penyebaran kuesioner digital kepada konsumen yang memenuhi kriteria. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Mei hingga Juni 2025.
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang pernah membeli produk Glad to Glow melalui TikTok Shop. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 5 poin, di mana responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan yang tersedia dengan pilihan jawaban 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Untuk instrumen penelitiannya, indikator variabel promosi terdiri dari periklanan, potongan harga, publisitas atau hubungan masyarakat, promosi penjualan, pelayanan. Indikator untuk variabel online customer review terdiri dari persepsi kegunaan, kredibilitas sumber, banyaknya ulasan, kualitas argumen, dan valensi ulasan. Indikator untuk variabel e-service quality terdiri dari reliability atau keandalan, daya tanggap, keamanan atau privacy, information quality, dan kemudahan penggunaan. Indikator untuk variabel trust atau kepercayaan terdiri dari kejujuran, kompeten, dan keterbukaan. Indikator untuk variabel keputusan pembelian terdiri dari pilihan produk, pemilihan merek, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan metode pembayaran. Terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis terdiri dari uji regresi linear berganda, uji korelasi berganda, uji F, dan uji T. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.